Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di program Rumah UMKM. Kali ini saya bersama Ibu Wahyuni Aisyah atau Ibu Yuni. Selamat sore Bu Yuni. Selamat sore. Bu Yuni adalah pemilik rumah produksi atau memproduksi lulur dan terasi. Selamat apa nama Bu Yuni? Namanya brandnya Ayude. Ayude. Ya. Ayude. Nah, nanti mungkin bisa diceritakan juga kepada Tribuner apa saja sih yang sudah dirintis oleh Ibu Yuni, apakah hanya terasi atau lulur atau mungkin juga sebenarnya sudah ada beberapa produk yang dihasilkan, dan kemana saja pemasarannya, apa saja kendalanya, nanti kita bisa cerita Bu. Apa kabar Bu Yuni sekarang ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, oke, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Kaltara. Jadi rumah UMKM ini mewadahi beberapa teman-teman pelaku UMKM di Bulungan Bu. Jadi mungkin bisa menginspirasi apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku UMKM di Bulungan. Nah, mungkin dari Bu Yuni sendiri berdasarkan pengalaman di AUD ini seperti apa Bu? Awalnya apakah merintis produksi terasi dulu atau bersama-sama dengan yang lulur tadi Bu Yuni? Ya, terima kasih Pak. Pertama saya hanya terasi Pak. Okay. Awalnya saya terasi karena saya juga ada cateringan. Terus saya sering menggunakan terasi. Saya pikir kenapa saya enggak jadikan usaha? Daripada saya harus beli di luar, kenapa saya enggak jadikan usaha? Benar-benar. Saya waktu itu pas ke pasar awalnya. Sayang saya lihat udang yang terbuang. Saya coba awalnya, Pak, gimana sih buat terasi? Akhirnya saya bisa Pak. Saya coba buat terasi. Tahun berapa itu Bu merintis terasi? Sekitar 7 tahun. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu Pak. Oke. Itu mencoba-coba dulu untuk dikonsumsi sendiri atau langsung dicoba dijual gitu? Enggak, saya coba dulu sendiri. Oke. Dan berhasil. Iya. Nah, ini kan ini produk dari Bu Yuni ya, produk terasi namanya terasi Bulungan. Nah, kenapa kalau yang saya tahu ini kan kebiasaan kalau terasi itu kemasannya kayak model batangan gitu Bu. Ini kayak punya Bu Yuni ini agak beda nih Tribuner. Dia kayak model serbuk gitu dan kemas dalam kaleng yang cukup kecil. Ya seperti ini Bu ya. Iya. Nah, tidak mencoba memang dikemas. Kalau di produknya di Jawa itu kan Sidoarjo terkenal terasinya ya. Itu kan biasanya kan tadi batangan. Emang sengaja seperti ini atau gimana? Sengaja Pak, supaya enak kan Pak, orang bisa lagi nanti pakai lagi gitu. Betul, iya. Jadi cuma lebih tahan. Di saat jumput gini untuk nyambel atau apa gitu, itu bumbu masak gitu Bu ya. Segini berapa ini Bu Yuni? Kalau segitu Pak dari saya sendiri 30.000. Oke, kalau sudah dijual mungkin lebih dari itu ya. Iya, lebih dari itu. Nah, kalau bicara produksi ini kan untuk sumber atau bahan bakunya Ibu Yuni cari sendiri atau mungkin kayak pengepul masyarakat sekitar situ menyetor ke Bu Yuni atau gimana? Atau cari udangnya? Enggak, kadang ada udang-udang yang sudah di-size tuh Pak, terus sisa-sisanya yang kecil-kecil kan kadang dibuang Pak. Iya. Nah, itu yang saya ambil. Oke. Nah, itu saya ambil. Itu berapa rata-rata produksi sehari Bu? Kalau lagi bagus berapa, kalau yang agak kurang 50 kilo. 50 segitu ya. Lumayan besar juga. Nah, untuk pemasarannya sementara ini udah sampai mana? Kalau pemasarannya Berau masuk Pak. Terus di daerah Pesok sama Mangkupadi. Iya, artinya wilayah Tanjung Selor Bulungan dengan sampai di Berau juga sudah Bu ya. Sudah. Nah, apakah tidak ada mencoba, karena kan terasi kalau untuk di wilayah Kaltara kan masih terbatas ya. Iya Pak. Kita banyak kan, setahu saya masih banyak datangkan dari luar gitu. Nah, itu kan masih kan peluang pasar dari Bu Yuni. Kenapa tidak dicoba misalkan memproduksi yang cukup besar, kemudian di penjualannya juga sampai di Tarakan atau mungkin daerah-daerah Kaltara lainnya Bu? Ya harapan saya maunya begitu Pak. Ya tapi karena kendala tadi dari BPOM dan sebagainya itu kan Pak, itu sekarang tidak diterima Pak. Di daerah Tarakan aja Pak, produksi kita ini Pak dulunya belum bisa terima Pak. Belum bisa terima. Sama di Samarinda begitu ya, saya minta izin katanya dari dinas untuk masukkan barang di daerah Samarinda. Oke, nah artinya ini kan kendalanya dari Bu Yuni adalah ada izin dari BPOM gitu ya. Iya, nah, sudahkah dilakukan proses misalkan proses pengajuan izin ke Balai POM, dan kira-kira kalau ada kendalanya seperti apa sih Bu yang Ibu alami selama ini gitu? Ya,
Saya pernah Pak, bukan belum mengajukan, tapi saya sudah nanya bagaimana sih persyaratannya apa. Tapi persyaratannya tuh jangan ada hewan di dalam rumah. Oke, berarti kan gampang nih kalau misalkan nggak hewan ya udah. Sementara mungkin ibu nggak melihara dulu atau mungkin dipindahkan ke yang lain. Oke, kendala lainnya mungkin? Kayaknya kendala lainnya ya itu aja sih Pak. Kalau pelatihan kami sering dapat juga Pak. Sering dapat dari UMKM. Ya artinya kan sebenarnya kan kendala itu kan bisa ibu atasin toh. Kalau misalkan hanya sekedar hewan harus dihindarkan, berarti kan agar proses ini segera dapat izin dari Balai POM, berarti kan mengorbankan yang hobinya hewan sementara tadi disimpan dulu atau minimal dihindarin dulu demi ya karena ini kan demi kesehatan ibu ya. Karena bagaimanapun apalagi terasi ini kan produk untuk dimakan. Pak. Kalau memang tidak ada izin dari Balai POM, kadang masyarakat yang akan mengonsumsi pasti juga khawatir tidak tahu misalkan masa kedaluarsanya kapan seperti itu bu ya. Nah ini kapan bu kira-kira mungkin karena tadi ini kan peluang pasarnya cukup besar ya. Artinya tidak ada usaha lagi bu ataupun kapan kira-kira ibu akan coba lagi untuk pengurusan izin ini bu? Ya saya mau cepatnya pak. Karena saya pikir terasi ini kayaknya memang jarang dan langka di sini. Apalagi saya mau mengangkat nama Bulungan di sini. Benar. Dan kan terasi kan cukup banyak diminatin kan untuk sambal juga masak juga kan. Nah artinya bu ya mungkin ini juga menginformasi juga mungkin pemerintah kabupaten dalam hal ini mungkin dari dinas kesehatan bagaimana mengedukasi para pelaku UMKM ini supaya seperti terkait dengan Balai POM ini bu ya, izin POM kan termasuk juga misalkan kayak izin dari MUI ya, halal, kemudian dari industri rumah tangga juga perlu juga bu ya. Oke. Nah sekali lagi bu, kalau dari sisi permodalan ada kendala nggak bu kalau untuk kayak produk ibu seperti ini? Pas waktu COVID kemarin sempat pak. Yang selama ini mulai sudah reda-redanya sudah mulai stabil. Bukan kemarin juga ada bantuan dari pemerintah bu, masuk dapat nggak tuh bu? Saya sempat tidak dapat pak. Malah nggak dapat? Iya. Malah yang pelaku yang orang-orang yang baru yang muncul tenggelam itu malah dapat. Saya malah. Itu kenapa biasanya kendalanya bu? Karena memang tidak terdaftar atau mungkin dalam pendataan mungkin kelewatan seperti apa kira-kira bu? Biar kita juga terbuka juga mungkin yang nonton juga tahu. Ternyata seharusnya orang yang punya hak untuk terima bantuan seharusnya kok malah nggak dapat, ini kan juga perlu juga. Gimana tuh? Ya kurang paham sih Pak, kan kita hanya mengajukan buat proposal kan itu buat proposal ataupun persyaratan apa untuk bantuan. Tapi ya kita nunggu kan mungkin bukan rezeki saya juga kali kayak gitu. Ya sebenarnya perusahaan bukan soal rezeki, ini kan soal hak kita ya, haknya rakyat yang memang pemerintah sudah memberikan bantuan, mengalokasikan dana untuk membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 kan harusnya gitu. Oke. Nah kalau sebenarnya kalau dari usaha ini bu, dari usaha terasi ini nanti kita mungkin juga ke lulur tadi ya. Kalau ini misalkan dari sisi untuk ekonomi keluarga lah, cukup membantu nggak bu? Apakah mungkin lebih dari itu? Kalau dari produksi saya Pak, ya alhamdulillah kalau makan cukup. Tapi saya dibantu lagi Pak dengan dulur saya dengan jasa. Saya juga buka jasa. Oke. Tapi kan tentunya bu, ibu punya cerita juga, jangan sampai sudah 7 tahun masuk gitu-gitu aja. Artinya mungkin harapannya kan mungkin tidak hanya cukup untuk makan dong, mungkin ya untuk lebih gitu. Ya kalau perlu kan ada karyawan yang bisa membantu ibu gitu. Kalau sih masalah lebih Pak, ya mau lebih meningkat lagi Pak dari kemarin-kemarin, lebih meningkat lagi. Iya. Terus apa lagi bu ya kendalanya bu? Misalkan dari sisi pemasaran, kan biasanya itu ada dari pemerintah kan ada semacam tadi pelatihan-pelatihan bagaimana menjual produk, bagaimana mengemas produk. Ini kan kadang kita juga dari sisi penampilan mungkin kok kurang. Nah, ada nggak misalkan kayak pelatihan-pelatihan dari dinas perdagangan dan koperasi perdagangan koperasi ya jadi Bulungan ini? Ada seperti brand kan untuk nama brand, terus cara pengemasan ada Pak. Berarti ini ibu sendiri atau ada orang yang kira-kira menyarankan seperti ini gitu?
ide juga Pak, dari ide sendiri dan dari saran dari Pak juga, dari pelatihan juga yang saya dapat. Oke. Iya. Terus berarti setelah produksi apa namanya ini terasi, kemudian untuk mengembangkan usaha, Ibu membuat apa yang namanya lulur. Nah, iya. ini terutama bagi ibu-ibu dan perempuan ini lulur terapi namanya. Iya. Ini bahannya apa aja nih Bu? Kalau boleh tahu nih. Kalau bahan utamanya Pak beras ketan Pak. Oh gitu. Oh. Iya. Tadi bilangnya ada pakai bajaka segala tadi Bu ya? Iya. Oh. Nah, saya pakai kayu bajaka. Ini mungkin yang membedakan dengan lulur yang lain kali ya? Iya, benar, sama rempah-rempah yang lain. Oke. Ya, ini juga kurang lebih harganya juga sama, luar biasa. Oke. Nah kalau ini sudah berapa tahun nih Bu? Kalau yang lulur ini Pak sudah lebih lama Pak dia. Oh lebih lama juga? Oke. Lebih lama dia. Oke. Ya mungkin harapannya Ibu seperti apa nih Bu? Supaya tadi ini biar maju, ini juga maju, sehingga dari sisi permodalan, pemasaran seperti apa Bu yang Ibu harapkan? Harapan saya pemerintah ini bisa melirik Pak, seperti yang produksi seperti kami ini kan, yang saya lah, seperti terasi, seperti lulur. Jangan yang hanya dapat bantuannya seperti orang-orang yang produksinya hari ini produksi besoknya enggak. Oh iya benar. Nah terus saya juga ingin lebih dibimbing lagi biar bisa gimana sih bisa ini barang bisa keluar dari Kalimantan Utara, bisa diterima di kota-kota lain. Jadi kan dari sisi apa tadi pemasaran sebenarnya kan perlu didampingi juga Ibu ya. Iya. Jangan sampai pemerintah ini apa namanya mengabaikan para pelaku UMKM yang sebenarnya ini menjadi penyangga ekonomi di Kabupaten Bulungan. Seperti ini kan sebenarnya kan usaha industri rumah tangga yang punya potensi membuka apa namanya lowongan kerja juga kalau misalkan ini produksi menjadi lebih banyak Ibu ya. Selain itu Bu tadi Bu harapannya kan itu juga kemarin kan di masa pandemi kan kita terkendala misalkan pemasaran ya, kita nggak bisa menjual langsung gitu ya. Nah itu sempat juga diajarin misalkan sekarang modalnya sekarang bisa lewat penjualan secara online ini, bisa lewat apa marketplace atau lewat media sosial dan sebagainya. Itu pernah diajarin nggak oleh pemerintah? Iya pernah Pak, pernah diajarkan juga. Saya online juga kan waktu itu pas masih masa-masa pandemi itu saya online. Tapi memang Pak pemasarannya kurang Pak. Oh kurang masih ya? Masyarakat tuh banyak ke makanan, ke makanan daripada yang seperti yang sajian seperti lulur, terasi seperti ini ya, jarang. Nah kalau di terasi ini bisa nggak dikembangkan produknya dengan jenis apa gitu Bu? Misalkan sambal kan misalnya kan sambal berbagai jenis sambal hijau, sambal merah, sambal apa gitu. Nah kalau terasi ini apakah cukup satu produknya atau kemungkinan bisa Ibu kembangkan jenis apa gitu Bu? Ya, saya ada rencana memang Pak mau buat Pak sambal. Oh, sambal terasi. Buat sambal ya Pak. Sambal terasinya saya buatkan, tapi nanti udang itu lebih terlihat kan. Lebih terasa beda ya. Terasa. Oke. Iya. Nah kalau dari sisi tadi Bu, kembali sisi permodalan, kira-kira sebenarnya butuh modal berapa sih Bu ketika ingin Ibu memproduksi dalam jangka waktu misalkan per hari berapa modal, kalau per bulan berapa Bu bisa dibutuhkan? Sebulan sekali, tapi dalam jumlah banyak. Gitu. Dalam pasti lebih banyak. Jadi kalau masalah modal Pak, terkadang saya mutarin ke situ aja. Nanti kalau dari terasi ke lulur. Oh gitu, pindah-pindah. Jadi modalnya itu ya sih bisa bagi 3 Pak. Antara lulur, terasi, sama saya punya cateringan. Oke. Kayak gitu Pak. Iya, berarti sebulan berapa Bu biasanya kalau modal untuk gini itu? Kalau untuk terasi sendiri Pak, tidak besar sih Pak. Kalau dia 30 ada. 30 juta? 30 juta ada. Oh lumayan juga ya, berarti per hari sudah 1 juta. Nanti menghasilkan berapa botol segini Bu per bulannya? 1 bulan 500 botol ada. Lumayan juga. Dan itu habis dalam waktu? Tergantung permintaan Pak. Kalau di daerah Mangkupadi itu kan kadang dia minta lebih banyak, udah sampai 200. Mangkupadi. Sama di daerah-daerah Pesok itu. Kalau di daerah kita di sini kayaknya mereka lebih
tertarik sama terasi di pasar Pak, yang Ya, ya itu masih yang belum, enggak, masih yang belum di, masih yang dicecer dijual di pasar, masih itu. ada ya? Nah, Oh, bukan yang batang-batang itu bukan? ya mentah-mentah itu. Ya, ya. Mereka masih itu, katanya sih mahal. Nah, mereka melihatnya dari segi harga mahal, tapi mereka tidak mikir produknya, kemasannya, penggorengan yang sudah digoreng, tinggal siap saji. Mereka tidak mikir ke situ Pak. Mereka mikir yang jadi harga murah. Oh iya, iya. Kalau gini kan sebenarnya kan tinggal langsung pakai Iya, bisa ya? langsung pakai. Soalnya kan ada juga terasi itu harus dibakar dulu atau digoreng dulu kan? Iya, iya benar. Oke, oke. Sebenarnya kan tadi kalau lihat produksi ya 1 bulan bisa 500 dengan modal 30 juta sebenarnya kan cukup lumayan juga. Dan itu ibu sendiri kan, belum melibatkan orang kan? Iya, sendiri. Oke, oke. Enggak, kira-kira berapa sih pendapatan ibu per bulan lah dari usaha ini? Biasa ada gambaran juga tuh. Iya. Kalau pendapatan untuk terasi sendiri Pak, saya kan pornya dulu ke daerah Mangkupadi, tunggu selesai semua baru saya ambil uangnya Pak. Benar. Kalau dia 50 lebih ada Pak. Lebih 50 ada. juta berarti ya 50 juta lebih ada. Oh. Tapi saya hitungnya ini harga distributor Pak dari saya. Bukan harga jual dari saya. Ya lumayan juga sebenarnya ya. Dari itu baru dari terasi kan, belum dari lolo dan sebagainya. Tapi ini kan juga apa namanya bisa menginspirasi kepada masyarakat banyak juga. Sebenarnya usaha seperti ini juga cukup menjanjikan atau minimal untuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga juga cukup lumayan berhasil juga Bu. Oke. Ya itulah Tribuner diskusi saya dengan Bu Yuni. Nah mungkin terakhir Bu Yuni, apa sih sekali lagi harapannya ke pemerintah kabupaten ataupun juga apalah pihak-pihak yang mungkin pengen mengembangkan industri seperti ini apa Bu? Ya, harapan saya seperti ibu-ibunya lah dulu Pak ya. Ibu-ibu yang mungkin kayak saya kemarin belum kerja, tidak tahu harus bagaimana dengan saya menyekolahkan anak saya 2 orang tanpa seorang suami. Bagaimana saya bertahan hidup gitu. Saya mencoba untuk proses seperti ini. Bagaimana saya menyekolahkan anak-anak saya. Ya harapan saya sama pemerintah agar bisa lebih memperhatikan lah kita yang punya usaha seperti ini bisa dikembangkan, bisa diangkat, karena kita pakai nama Bulungan Pak di sini. Iya. Oke Bu, sepakat itu Bu. Sekali lagi ini kan usaha UMKM ini kan menjadi pilar ekonomi sebenarnya. Iya, Pak. Di saat mungkin dulu masyarakat bingung, banyak perusahaan yang bangkrut, justru UMKM ini yang masih bangkit seperti sekarang. Yang kedua sebenarnya ini menjadi semacam peluang bisnis juga nih bagi ibu-ibu yang mungkin di rumah mungkin nganggur atau mungkin ada yang korban PHK, ini menjadi juga peluang-peluang usaha juga. Terima kasih Bu Yuni atas kedatangannya dan inspirasinya yang menurut saya luar biasa. Semoga ini menjadi contoh Bu bagi nanti yang nonton. Sebenarnya banyak peluang bisnis yang bisa dilakukan kalau Bu Yuni ini lagi membuat terasi Bulungan. Nah, ini juga kalau misalkan ini ada yang pengen pesen seperti apa Bu Yuni? Ada nomor kontaknya atau apa gitu? Atau kemana langsung? Siapa tahu nih penonton pengen tahu. Nah, gimana berita apa Bu? Saya belum masuk ke nomor kontak di situ Pak. Oke, mungkin silahkan disampaikan aja Bu. Misalkan ke mana atau ke Bu Yuni, nomor Bu Yuni berapa, mungkin apa-apa juga. Iya. Kalau mau pesan sama saya bisa dengan harga berbeda. Pengambilan minimal 50 botol. Harganya sudah saya kasih harga 25.000. Astaga, lebih murah lagi kan. Berarti ini Tribun dapat berapa fee? 25.000. Oke. Bisa menghubungi di kontak saya di nomor 0822 5008 4454. Oke, nanti tolong dibantu bikin kayak semacam running tag-nya lah. Biar nanti juga masyarakat biar tahu bagaimana kalau pengen pesen terasi Bulungan ke Bu Yuni, nomor yang tadi disebutkan termasuk yang loro terapi Bu ya.
Semoga bermanfaat Bu, dan semoga menjadi bisnisnya mungkin jadi berkembang lebih baik, dan tentunya harapan kita pemerintah semakin peduli terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Bulungan. Jumpa lagi nanti di acara Rumah UMKM dengan narasumber yang berbeda dan usaha yang berbeda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.